Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Siska. Alhamdulillah, sudah makan semua? Sudah Bu. Ibu di siang hari, pastinya kalian itu ya, telat ya. Iya Bu. Jadi setelah pembelajaran itu bisa langsung makan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat kita lancar sampai nanti, kemudian ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Amin. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ibu presensi dulu, apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Ada yang izin Bu pulang barisan. Afifa Apa ada lagi? sama Mbak Ireina juga Bu pulang barusan. Ya, jadi ada dua siswa ya. Yang sama. Iya Bu, ada dua. Apakah ngantuk untuk siang hari ini? Ngantuk Bu. Oke, Ngantuk Bu. kita maka ibu ada sedikit expliking. Jadi kalian bisa berdiri semua. Yuk berdiri. Oke, jadi expliking yang ibu berikan di sini ibu akan memberikan pengarahan game. Kalau ibu bilang misalnya anggota badan ya, ibu bilang tangan, kalian harus tunjuk tangan. Tapi ibu terserah ibu mau pegang kepala atau pegang yang mana, itu untuk melatih kefokusan kalian. Ya. Siap Bu. Siap. Pegang rambut. Dewi, ayo Dewi lebih fokus lagi. Kemudian pegang perut. Via, lebih fokus. Ayo Via. Pegang janggut. Kak punya. Kita nggak. Kemudian pegang kaki. Oke, Ibu Ira sudah fokus semua, sudah bisa menerima pembelajaran siang hari ini. Silakan duduk kembali. Kemarin Ibu sudah men-share materi handout dan juga ada apa kemarin video mengenai apa? Laporan keuangan perusahaan jasa Bu. Nah, dan juga apakah sudah ditonton semua? Sudah. Nah, sebelum laporan keuangan perusahaan jasa Lamba-Rugi, itu ada materi tentang neraca. Nah, setelah itu silakan mengisi link Bu Telegram berupa kuis yang sudah Ibu share tadi di grup kelas. Baik Bu. Baik. Apakah Baik, sudah Bu. punya Telegram semua? Sudah. Jadi di situ ada 15 pertanyaan dan satu pertanyaannya harus dijawab dengan waktu 15 detik. Sudah? Sudah. Closing semua? Sudah. Ya, langsung kalian mulai untuk asesmen pembelajaran awal kita. Mulai kuis ini dah, Bu. Ya, mulai kuis ini. Bu punya saya kok nggak muncul ya? Ini kan? Iya. Apa sih ini? Oh ya sudah. Saya siap. Oke sudah Bu. Apa ada kesulitan lagi? Jaringan ini jadi penuh. Jadi tekan dulu saya siap. Saya siap itu ditekan dulu kemudian isi semua. Apa ada kesulitan?
Apa ada yang sudah? Baru 5, Bu. Modal saham dan kasih sayang. Nggak mungkin dikerjain. Modal disetor suatu perusahaan terdiri dari modal saham dan modal pinjaman, modal saham dan modal tanam. Ini kok ada modal saham dan kasih sayang, Bu? Nggak ada di Golori, ayo coba. Wes kok jawab. Jadi di situ ada tenggat waktunya. Kalau misalnya kalian tidak fokus, jadi gitu kayak event ini ketinggalan dan ada yang tidak dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah semua? Benar 8. Ada yang benar semua di sini? Benar 8, Bu. Nah, itu adalah asesmen pembelajaran awal sebelum kita masuk ke laporan keuangan perusahaan jasa, laporan laba rugi. Sudah semua? Sudah. Kalau kita lanjut ke laporan keuangan perusahaan jasa, laba rugi. Bagaimana kuisnya bisa memahami kuisnya itu ya? Bisa. Bisa, Bu. Nah, pembahasan kita hari ini sudah bisa tutup lagi handphonenya. Pembelajaran atau pembahasan kita mengenai laporan laba rugi hari ini ada 3. Yang pertama, kita mengetahui pengertiannya. Jadi kenapa kita mengerti atau kita tahu tujuan dari pembelajaran ini adalah pengertian dari laporan laba rugi. Kemudian ada komponen apa aja sih yang ada di laporan laba rugi dan juga cara penyusunannya. Bagaimana sih cara menyusun laporan laba rugi? Setelah itu, nah ini kelihatan nggak? Tidak. Agak kelihatan dikit. Nah, ini termasuk apa? Contoh laporan laba rugi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, apa kalian pernah lihat laporan laba rugi nggak? Nah, ini adalah salah satu contoh dari laporan laba rugi. Setelah itu, kita kalau memahami 3 komponen tadi, memahami 3 tujuan tadi, kita akan bisa menyusun laporan laba rugi. Setelah itu pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan penting bagi perusahaan jasa, seperti untuk menunjukkan performanya selama periode tertentu. Jadi, di sini laporan laba rugi itu kita tahu bahwa nanti di perusahaan itu mengalami sebuah kegagalan atau kemerosotan atau kerugian. Seperti itu. Jadi tadi apa laporan laba rugi itu untuk apa? Untuk mengetahui kegagalan atau Kemerosotan dari perusahaan tersebut. keberhasilan atau keuntungan dari perusahaan. Jadi laporan laba rugi itu kita mengerti, oh ternyata perusahaan ini pada periode ini itu mengalami kegagalan
usaha. Setelah itu, laporan laba rugi ini memuat informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami laba atau Rugi. Jadi, di komponen laba rugi ini ada dua akun saja, yaitu akun pendapatan dan juga akun Beban. Apa tadi akun pendapatan dan Beban. Oke, ingat-ingat ya. Nah, ini komponen-komponen utama. Yang pertama ada pendapatan usaha, merupakan total pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan saat operasionalnya. Nah, di sini ada yang tahu pendapatan itu pendapatan apa saja? Contohnya, pendapatan apa? Ya, pendapatan penjualan. Kemudian ada lagi pendapatan bunga, apa lagi? Pendapatan apa lagi? Penjualan. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Kemudian ada pendapatan apa lagi? Pokoknya segala bentuk pendapatan usaha. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan penjualan, termasuk pendapatan usaha. Kemudian ada beban usaha. Ini kan tadi kan pendapatan itu berarti uang yang masuk kepada perusahaan. Nah, sedangkan kalau beban itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Misalnya di sini ada yang tahu beban apa saja? Beban gaji. Beban gaji, beban listrik, kemudian Beban beban bunga, beban utang, beban bunga. Nah, ini pokoknya segala bentuk beban usaha itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional dalam perusahaan. Nah, beban lainnya antara lain adalah hak kotor, kemudian ada beban non operasional, dan juga laba bersih. Nah, di sini ada. Sebelum ke contoh tadi, ibu ingatkan lagi kalau laporan laba rugi itu untuk mengetahui apa? Keberhasilan dan juga kemerosotan dari perusahaan tersebut. Nah, baik. Kemudian kalau komponennya ada dari dua akun tadi apa? Pendapatan. Kemudian ada pendapatan usaha itu tadi apa saja? Itu kalau bukan Ya. kita beri aplaus untuk kita. Yeay. Karena ketika kalian sudah mengerti tentang pengertian dan lain-lainnya tadi, di sini ada contoh penyusunan laporan keuangan laba rugi. Diketahui laporan keuangan saldo fitriah di bulan Desember. Nah, ini adalah pendapatan jasanya 2.600.000. Kemudian beban usaha 1, beban gaji, kemudian ada beban perlengkapan, beban sewa, beban listrik dan telepon, kemudian ada beban bunga, beban kerja dan juga beban penjemputan. Nah, ada yang tahu, ada yang sudah punya gambaran kalau menghitung laporan laba ruginya itu seperti apa cara menyusunnya? Saya Bu. David. Nah, jadi tadi pendapatan pendapatan jasa itu diletakkan di kredit. Jadi kalau ini dulu bahan usahanya ini ditambahkan dulu semuanya dan diperoleh 2.108.000. Ribu. Pendapatan jasa ini dikurangi dengan beban.
92.000. Hasil dari ini termasuk apa? Termasuk laba bersih. Berarti mengalami apa? Kerugian apa? Kerugian apa keuntungan tadi? Keuntungan. Kenapa kok bisa keuntungan? Karena pendapatan jasanya lebih besar daripada pengeluaran Beban. Sudah bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Jadi dalam perhitungan laba rugi tadi, bahwa selama bulan Desember 2005 perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 492.000. Laba diperoleh dari penjualan jasa selama bulan tersebut, yaitu 2.600.000 dikurangi dengan beban-beban usaha yang terjadi untuk memperoleh pendapatan. Yaitu tadi berapa? 2.108. 8. Jadi tadi ada surplus atau Keuntungan. Nah, sebelum itu ada contoh soal. Sebelum kita menyusun laporan keuangan laba rugi, kita harus mengerti itu memberi judul terhadap laporan kita. Misalnya di sini ada nama perusahaan. Jadi kolom yang pertama di sini nama perusahaan. Kemudian ada ini termasuk laporan apa dan juga periodenya. Contohnya di sini PT apa? PT Makmur Sejahtera. Makmur Sejahtera. Terkemuka. Kemudian ada laporan apa? Tadi kita membahas laporan apa? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, ini Periode. Berapa bulan, Bu? 1 bulan. Ya, 1 Desember. Oh ya. Nah, di sini kan cara menyusun laporan laba rugi. Ada yang mau mengerjakan di depan? Boleh. Sebelum memberikan KPD, jadi kita belajar bersama. Belajar bersama. Sama Rima. Belajar bersama dulu apa maju dulu? Berdua. Maunya berdua terus. Thank you.
iso gitu. Ini ngerjain apa culun? Ini Ngerjain apa? pendapat. Oh ya, siap. Pendapatan jasa. Jasanya berapa, Rin? Pendapatan jasa 4.150.000. Terus pendapatan bunga. Seperti kayak itu loh. Ini Kemudian ada beban dengar di penjualan surat berharga. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti ditambah ya, Ki. Totalnya berapa? Pendapatan totalnya 4.300.000. 4.300.000 ya. Yang lain dilihat dulu temannya mengerjakan. Oh, kas juga nggak sih? Kas di debit. Oh ya, pendapatan. Kas. Ada kesulitan? Oh, beban gaji nggak sih? Beban gaji. Ada kesulitan? Tiga. Ada yang dimengerti? Ini nggak sih beban gaji ya? Beban gaji ditambah 1.750.000. sama beban iklan. Terus beban apa? Beban iklan. Beban Jadi saat kita menyusun laporan laba rugi itu 300 ya. kita ngomongkan pendapatannya apa saja, kemudian bebannya juga apa saja. Jadi saat sudah menyusun laporan laba rugi karena cuma dua akun yang dikerjakan, Beban yaitu sewa. pendapatan dan juga beban. Di sini aja lah nominalnya. Terus berapa? Beban penyusutan Berapa doang. sih? 800. Beban penyusutan. Beban penyusutan 200.000. Totalnya berapa? Kita jumlah pokok 03 di belakang. Udah. Iya berapa? Sepuluh tambah 10 14. 2 berarti. 2 3 4 50. Terus dikurangi Pendapatan serang depan. Ya, ini berapa persen ya? Kan 4.300.000 dikurangi 3.450.000 sama dengan laba bersih 850. Ya, Bu. Ya. Kita simpan. Oke, yang lain di sini dulu Mas Muhammadnya. Oh, iya. Dengarkan. Ini 850 dari mana bisa dijelaskan? Baik, Teman-temannya biar sama-sama mengerti. Baik, jadi hasilnya ini kan 850 didapat dari pendapatan dikurangi beban. Kan sudah diketahui nih bahwa pendapatan di sini ada dua, yaitu pendapatan bunga sama pendapatan jasa. Nah, jadi kita jumlah hasilnya 4.300.000. Terus kita harus menjumlahkan tentang beban-beban juga, yaitu beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa, dan juga beban penyusutan, dan memperoleh hasil 3.450.000. Akhirnya hasil dari pendapatan dikurangi beban, yaitu 850.000. Sebut laba. Berarti PT Ini laba Sejahtera bersihnya. ini mengalami apa, Rima? Mengalami laba, Ya. mengalami laba, keuntungan. Ya Allah. Terima kasih Rima sama Mas Jun. Sama.
Ada yang ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas kerja untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Mudah. Sudah. Nah, setelah itu kalian membentuk kelompok apa? 1, 2, 3, 4, kami kelompok 1. Kami kelompok 1. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sini. 2, 1, 2, 3, 4, 3. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berkumpulan dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini ada soal, 2 soal. Kerjakan. Nanti kalau ada yang kurang memahami bisa ditanyakan. Ya, jadi itu ke situ ke sini. Nah, yang itu ke nanti ke atas saja. Ditulis dulu nama kelompok Kita nama kelompok berapa kita tadi, Bu? Bu, kelompok berapa tadi? 2, 3, 4. 5. Berarti saya 5, Bu ya. Terima kasih, Bu Siska. Ya. Yang namanya Alfiatur Rahman. Alfiatur Rahman. Terus ada juga pagennya. Terusnya Jadi dikerjakan di belakangnya sini kan ada ya. Ini lembar yang kosong. Jadi apa yang kita Bu, kita buat kolom juga apa gak usah kolom? apa? Pakai kolom apa nggak usah? Terserah ya. Terserah. Oh, bebas. Kalau temannya tidak, tapi kalau kalian mau pakai kolom juga tidak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Yang LKPD 1 Ndiku. Saya dulu kita. Beban pendapatan jasa sing 54 juta. Iya ta. pendapatan jasa 50. Pendapatan jasa 5 juta. Loh, namanya belum. Oh, sudah ta. Ya, perusahaan jasa Garuda. Jadi harus ada Laporannya kono. itu dari Tapi laporan laba rugi. Tulisannya laporan Laporannya kurang di laporan sebelum tanggal itu ada tulisan laporan laba rugi. Gak apa-apa langsung situ wes. Laba atau rugi. Nah, untuk pendapatan jasanya pendapatan jasa 54 juta. Terus dikurangi Ya, beban-beban usaha. Kurang anu gak sih? Ya gak apa-apa wes. Kurang rono saja. Terus beban usaha titik 2. Beban gaji. Tadi beban gajinya berapa di soal pertama itu? Coba lihat dulu. Berapa juta? Oh, 35 juta ya. Oh, 35 juta berarti. 35 juta. 35 juta. Terus beban itu penyusutan. 35 juta. mudah kan anak-anak? Ya, Bu. Ya, Berapa itu? 9 juta kan? Ya, 9 juta. Ya, terus beban asuransi. Nah, beban asuransi di soal tadi kalau nggak salah 5 juta.
Benar kan 5 juta ya? Ya 5 juta. 5 juta terus Terus ada beban lain-lain. Nah, di soal itu beban lain-lain itu apa? Cuma beban lain-lain gitu tak tulisan. Beban iya lain-lain. beban lain. Ya, berarti beban lain-lain juga di situ. Berapa tadi, wis? 2 juta ya. Karena utang lain-lain, ada beban lain-lain kayak gitu. Tapi kan masuk beban lain-lain. Terus ada beban dibayar di muka juga ternyata. Oh iya. Sampai saat ini masih belum ada. Belum, Bu. Masih ada di tengah-tengah. Udah sampai berapa? Dua 2 juta. Yang lainnya Nomor 1 Mas yang Totalnya itu 50 juta, 3 juta. Ditambahin. 53 juta. 53 juta. Luruskan yang ini. Tidak Kenapa kok tambah di mencong. situ? Enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa wis 53 juta. Terus berarti dari beban pendapatan tadi 54 dikurangi 53 berarti laba bersihnya 1 juta. Loh, laba bersihnya kok Laba di situ? Iya, lurusnya iki awakmu mang iku laba bersih. Jadi bener di sini biar bagus ini. Iya, aku nih sore wis cuma 1 juta berarti. Soal kedua, Berarti anu ya laba kan ya. Berarti terus. ini aku sing nulis di sini wis. Ini soal kedua. waktunya cuma 3 menit ya, anak-anak. Iya. Lebih plastik. Ini sekali nomor 2, Bengkel Budi. Bengkel Rudi. Apa Pak? Apa? Beban sewa. Jadi beban apa? Beban Beban sewa biru gimana beban sewa ini? beban sewanya berapa ya? 2 juta kan tadi. Oh, ini. Oh, enggak 3 juta berarti. 3 juta yang beban gajinya 2 juta. Beban gajinya 2 juta. Terus tadi ada beban apa lagi, Pak? Beban perlengkapannya ini. Perlengkapan ya benar perlengkapan. 6 juta. Terus beban penyusutan, peralatan, penyu gitu aja Pak. Berapa? Ada 1.800.000. Terus yang terakhir ada beban listrik telepon. Sebentar Bu, sebentar. Yang menang 1 menit lagi. Dan telepon 800.000. Ya nanti dipresentasikan ke Totalnya depan. 800.000. Berapa hasilnya? Cuma di itu aja. 13.600.000. Perwakilan asal makan ya, perwakilan dari kelompoknya. Terus Ya, perwakilan dari setiap kelompoknya nanti kan. 400. Apa bersih? Ye, selesai. Ye, selesai. Sudah. Sudah. Ini. Pokoknya itu kan sudah. Sudah. Kelompoknya Anu sudah. Kelompoknya Dani sudah. Kelompoknya Anin Sudah. kelompoknya Risa sudah. Sudah semua. Sudah. Ya, setiap masing-masing kelompoknya bisa maju ke depan. Kelompoknya Mbak Amin. Perwakilan ya, perwakilan kelompoknya. Mbak Amin. Sama dengan depan. Mbak Amin. Sama enggak sih jawaban dari kalian? Ya Bu, dari mana dulu Bu yang presentasi? Kurang satu. Itu apa pertanyaannya? Bingung nggak? Ayo Mas Fahri, silakan maju. Berdoa mulai. Betul kan Bu? Ayo kita mulai dari yang nomor Sini. 1. Nomor 1. Nomor 1
Dibaca pertanyaannya apa langsung jawabannya? Pertanyaan. Buatlah laporan laba rugi yang benar. Nah, di situ ada pendapatan apa saja. Disimak semuanya. Perhatikan. Pendapatan jasa 54 juta. Sama semua. Sama. Punyanya kalian sama semua. Bentar, Bu. Pendapatan jasanya 54. Oh iya, Bu, 54 juta. Nah, punyanya ini juga sama. Sama. Kemudian ada pendapatan apa lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi pendapatannya berapa? Satu. Tadi pendapatan apa? Pendapatan jasa 54. juta. Kemudian ada beban. Banyak apa saja? Beban gaji, Beban gaji, terus ada beban penyusutan, setelah itu ada beban asuransi, terus ada beban lain-lain juga. Terus satunya lagi itu ada beban dibayar di muka. Betul gak, Bu? Punya teman-teman sama sama. Oh, sama. Sangat memahami materi ini ya. Sangat, Bu. Terus Jadi, sama. pengerjaannya berapa tadi? Oh iya, kalau beban gaji itu 35 juta. Betul kan punya teman-teman? betul, sama-sama. Ya. Terus beban penyusutan itu 9 juta. Terus ada beban asuransi 5 juta dan juga beban lain-lain 2 juta. Terus sama beban dibayar di muka 2 juta. Nah, untuk jumlahnya itu adalah 53 juta, Bu. Ya, sama semua. sama. Sama. Lanjut. Nah, jadi dari pendapatan jasa tadi kan 54 juta, Bu ya. Terus dikurangi dari beban-beban tadi, ada beban gaji dan lain-lain itu dikurangi. Tadi kan beban-bebannya 53. Jadi 54 juta dikurangi 53 juta, Bu. Jadi laba bersihnya 1 juta. Jadi laba bersih dari perusahaan jasa Garuda ini selama periodenya tanggal 31 Desember 2005 itu adalah 1 juta, Bu Siska. Bagaimana sama semua? Sama. Benar, berarti nomor 1 lah. Banyak berapa tadi? 1? 1 juta. Lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya soal kedua yakni tentang bengkel Rudi pada tanggal 31 April 2022. Jadi pendapatan jasanya itu 17 juta. Apakah sama? Ya, sama. Berarti tadi ini pengerjaannya kelompok semua kan? Jadi mengerti Ya. semua ya? Iya, Bu. Koordinasi satu sama lain. Ya, lanjut. Kemudian beban-beban usahanya diantara lain yang pertama beban sewa, Ya, sama. yang kedua beban gaji, Sama. yang ketiga beban perlengkapan, Sama. Sama. kemudian beban penyusutan peralatan, dan yang terakhir beban listrik dan telepon. Begitu. Berarti di hasil akhirnya berapa, Karin? Jadi hasil akhirnya 13.600. Sama semua. Berapa? 13.600. Oh iya, sama. Untuk laba bersihnya berapa? Jadi totalnya dari 17 juta dikurangi 13.600 jadi 3.400. Sama semua. Sama, Bu. Jadi di bengkel Rudi itu punya saya di kelompok 5 itu sama, Bu, 3.400. Ya, sama. Punyanya kelompok 5 gimana? Sorry guys. Jadi di sama dengan Boleh bergurau, anak-anak. Nanti kalau kita belajarnya bergurau, ilmu kita buat cepat masuk. ya baik teman-teman. Ya Bu, maaf ya Bu. Jadi itu laba bersihnya sama 3 juta. Oke, berarti jawabannya tadi berapa? Berarti laba bersihnya apa? 3 juta 400 Udah bilang kelas untuk kita. Boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, karena waktu ibu sudah habis.
Apakah kalian sudah mengerti di laporan laba rugi ini? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian mendengar Senang sekali, Bu. ini? Sangat senang sekali, Bu. Menantang. Ya, siapa di sini yang mau menyimpulkan pelajaran apa yang kita dapat di hari ini? Siapa? Boleh, Bu. Ya, Ridwan silakan. Jadi menurut saya Ridwan Bu ya, Ya. ke- Ayo didengarkan untuk semuanya. kesimpulan dari saya sendiri, jadi kalau saya sendiri itu awalnya nggak tahu Bu kalau pendapatan itu harus kayak ditulis, dicatat gitu Bu, kayak apa harus dilaporkan laba ruginya. Ya, kemudian Kalau kita mendapatkan apa keuntungan itu kita harus ditulis kayak gajinya juga sama apa kayak perlengkapan peralatannya juga listrik itu harus ditulis juga ternyata. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Siska atas pelajaran di minggu ini. Saya menjadi lebih paham mengenai laporan laba rugi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Siska. tapi Allah juga suka. Ada lagi? Ya, silakan Mas Jul. Baik, kalau dari saya itu awalnya tidak tahu bahwasanya ada laporan laba rugi kayak gitu kan. Dan tadi itu ternyata tak kira laporan laba rugi itu sangat sulit. Cuma ternyata gampang sekali seperti itu, yang dimana cuma ada komponen pendapatan dan juga cuma beban-beban usaha saja seperti itu, Bu. Kita beri aplaus untuk Mas Jul. Oke, setelah kita pelajaran tentang laporan laba rugi, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya membahas tentang modal. Jadi untuk itu, Ibu mohon maaf apabila pembelajaran hari ini kurang maksimal. Kalau misalnya dari penyampaian materi dari Ibu, kemudian semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga amin. Kita bisa bertemu lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.